Pernahkah kamu merasa hidup seperti berat tanpa alasan? Seolah banyak usaha tapi rezeki terasa serat. Hati ingin tenang tetapi pikiran selalu penuh kekhawatiran. Banyak orang mencoba bekerja lebih keras, tetapi semakin dikejar semakin terasa jauh. Di titik itu biasanya kita lupa satu hal yang sangat sederhana. Energi hidup kita sedang tidak selaras. Alam semesta selalu merespons getaran yang kita pancarkan, dan ada satu getaran yang paling kuat. Getaran itu bernama syukur. Bukan syukur basa-basi, tetapi syukur yang benar-benar dirasakan. Jika kamu merasa lelah dengan hidup yang terasa macet, itu wajar. Banyak orang berada di fase yang sama. Mereka bekerja keras, tetapi hati terasa kosong. Mereka berdoa, tetapi terasa jauh. Mereka berharap perubahan, tetapi hari terasa sama. Kadang kita menyalahkan keadaan. Kadang kita menyalahkan diri sendiri. Bahkan ada yang merasa hidup tidak berpihak. Padahal seringkali yang terjadi bukan kurang usaha, bukan juga karena kamu tidak layak. Yang sering terjadi adalah energi batin kita penuh kekurangan. Pikiran kita fokus pada apa yang tidak ada, dan hati kita sibuk mengeluh tanpa sadar. Setiap keluhan adalah sinyal kekurangan. Alam semesta menangkap sinyal itu dengan sangat jelas. Lalu kehidupan memantulkan frekuensi yang sama. Itulah sebabnya masalah terasa berulang. Rezeki terasa tertahan. Hubungan terasa berat. Hidup terasa seperti melawan arus. Padahal sebenarnya arusnya selalu mengalir, kita hanya sedang berenang ke arah yang salah. Disinilah kekuatan syukur mulai bekerja. Syukur mengubah arah energi, syukur mengubah cara kita melihat hidup. Dan dari perubahan kecil itu, realitas mulai bergerak. Banyak transformasi besar, dimulai dari rasa terima kasih sederhana. Syukur bukan sekadar kata terima kasih. Syukur adalah keadaan batin. Ia adalah frekuensi. Saat seseorang benar-benar bersyukur, tubuhnya menjadi lebih tenang. Napasnya lebih dalam. Pikirannya lebih jernih. Energinya berubah. Perubahan energi ini sangat nyata. Alam semesta bekerja melalui resonansi. Energi yang mirip akan saling menarik. Ketika hati dipenuhi rasa cukup, kehidupan mulai memperlihatkan lebih banyak kecukupan. Ketika hati dipenuhi rasa berkelimpahan, kesempatan mulai bermunculan. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena cara kita memandang dunia berubah. Kita mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Kita mulai menghargai hal kecil yang dulu diabaikan. Kita mulai memancarkan ketenangan. Orang merasakan energi itu. Kesempatan mendekat, hubungan menjadi lebih hangat, pikiran kreatif muncul lebih sering. Tubuh juga merespons. Hormon stres menurun, tubuh terasa lebih ringan. Dari kondisi ini keputusan kita menjadi lebih bijak. Dan keputusan yang bijak menciptakan hasil yang berbeda. Inilah mengapa syukur sering disebut pintu kelimpahan. Ia tidak memaksa realitas berubah, ia mengubah kita terlebih dahulu. Ketika diri kita berubah, cara kita bertindak berubah. Cara dunia merespons kita juga berubah. Semua dimulai dari getaran hati. Sekarang bayangkan, kamu menjalani beberapa hari penuh dengan syukur yang sadar. Bukan sekadar ucapan cepat sebelum tidur, tetapi benar-benar melatih rasa itu sepanjang hari. Pagi dimulai dengan napas yang tenang. Sebelum menyentuh ponsel, kamu berhenti sejenak. Rasakan tubuhmu yang masih hidup hari ini. Rasakan udara yang masuk ke paru-paru. Biarkan satu kalimat sederhana muncul di hati. Terima kasih untuk hari ini. Setelah itu lihat hal kecil di sekitarmu. Cahaya pagi, air yang bisa kamu minum, dan tempat untuk beristirahat. Banyak hal yang dulu terasa biasa mulai terasa berarti. Saat berjalan, lakukan dengan kesadaran. Saat makan, rasakan benar-benar makanan itu. Ucapkan terima kasih dalam hati. Bukan kepada seseorang saja, tetapi kepada kehidupan itu sendiri. Ketika masalah muncul jangan langsung melawan.
Berhenti sejenak, tarik napas perlahan. Cari satu hal yang masih bisa disyukuri di situasi itu. Mungkin pelajaran, mungkin kekuatan yang sedang dibentuk. Kebiasaan ini perlahan mengubah reaksi emosimu. Kamu tidak lagi mudah tenggelam dalam keluhan. Energi tubuh menjadi lebih stabil. Dari kestabilan itu keputusanmu menjadi lebih jernih. Malam hari, kembali tenang sejenak. Ingat kembali momen kecil yang membuatmu tersenyum. Biarkan rasa terima kasih memenuhi dada. Lakukan dengan tulus. Dalam waktu singkat, kamu akan merasakan perubahan energi hidupmu. Dan seringkali, dari perubahan energi itulah, pintu kelimpahan mulai terbuka. Ada sesuatu yang menarik ketika seseorang benar-benar hidup dalam rasa syukur. Perubahan sering muncul dari hal yang sangat sederhana. Seseorang yang dulunya mudah gelisah, mulai merasa lebih tenang menjalani hari. Pikiran yang biasanya penuh kekhawatiran, mulai terasa lebih ringan. Dari ketenangan itu, keputusan hidup menjadi lebih jernih. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan besar sering dimulai dari kondisi batin yang stabil. Ada orang yang dulu selalu merasa hidupnya kurang. Setiap hari, fokusnya hanya pada masalah. Setelah mulai melatih syukur, cara pandangnya berubah perlahan. Ia mulai melihat hal baik yang sebelumnya tidak pernah disadari. Hubungan dengan orang di sekitarnya menjadi lebih hangat. Kesempatan yang dulu terasa tertutup, mulai terlihat. Ada juga orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Ia tidak langsung mendapatkan uang dalam waktu singkat. Tetapi sesuatu yang berbeda terjadi dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar. Ia menjadi lebih kreatif. Ia mulai melihat peluang kecil yang sebelumnya diabaikan. Beberapa bulan kemudian, langkah kecil itu berkembang menjadi perubahan besar. Ini bukan tentang keajaiban instan. Ini tentang perubahan frekuensi hidup. Saat energi kita berubah, cara kita bertindak ikut berubah. Dan dari tindakan itulah, hasil baru muncul. Banyak kisah transformasi hidup memiliki pola yang sama. Semua dimulai dari perubahan cara melihat kehidupan. Namun melatih syukur bukan selalu hal yang mudah. Hari pertama mungkin terasa sederhana. Hari kedua, pikiran lama mulai muncul lagi. Keluhan kecil kembali datang tanpa disadari. Kita terbiasa melihat apa yang kurang dalam hidup. Otak manusia memang sering fokus pada ancaman dan masalah. Itulah sebabnya, rasa syukur perlu dilatih dengan kesadaran. Akan ada momen ketika kamu merasa tidak ada hal yang bisa disyukuri. Ada hari ketika emosi terasa berat. Ada situasi yang membuat hati kecewa. Di saat seperti itu, latihan sebenarnya sedang terjadi. Bukan berarti kamu harus memaksakan diri merasa bahagia. Yang perlu dilakukan hanyalah mencari satu titik terang kecil. Satu hal kecil yang masih layak dihargai. Kadang hanya napas yang masih mengalir. Kadang hanya kesempatan untuk memulai lagi besok. Semakin sering kamu kembali pada rasa syukur itu, semakin kuat energi batinmu. Lama-kelamaan, kebiasaan lama mulai melemah. Keluhan tidak lagi mendominasi pikiran. Rasa cukup mulai tumbuh secara alami. Dan dari situlah, vibrasi hidupmu perlahan berubah. Sekarang bayangkan, jika kamu benar-benar mencoba latihan ini. Bayangkan menjalani beberapa hari penuh, dengan kesadaran syukur. Bukan hanya ucapan cepat. Tetapi benar-benar merasakan, setiap momen kecil dalam hidup. Perhatikan perubahan yang muncul dalam pikiranmu. Perhatikan bagaimana energimu berubah, dari hari ke hari. Seringkali transformasi hidup, dimulai dari eksperimen sederhana seperti ini. Jika kamu siap mencoba, tuliskan di hatimu satu keputusan kecil hari ini. Hidup lebih sadar dalam rasa syukur. Jika pesan ini terasa bermakna untukmu, bagikan pengalamanmu di komentar. Apa hal kecil yang paling kamu syukuri hari ini? Cerita sederhana seperti itu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan jika kamu ingin terus belajar tentang vibrasi hidup,
kesadaran batin, dan energi kelimpahan, tetaplah bersama di channel ini. Karena perjalanan transformasi sering dimulai dari satu kesadaran kecil.